Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Anidi Saputra. Saya dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang ilmu ekonomi tenaga kerja sebagai suatu subsistem pada sistem ekonomi. Baiklah, lanjut ke materi. Menurut Mulyadi, yang kedua menurut Murti, dan yang terakhir menurut Undang-Undang Republik Indonesia. Baiklah, teori pertama yaitu menurut Mulyadi, tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja, yaitu berusia 15-64 tahun, atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut. Yang kedua, yaitu menurut Murti, tenaga kerja adalah individu yang menawarkan keterampilan dan kemampuan untuk memproduksi barang atau jasa agar perusahaan dapat meraih keuntungan, dan untuk itu individu tersebut akan memperoleh gaji atau upah sesuai dengan keterampilan yang dimilikinya. Yang selanjutnya yaitu menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Oke, beralih ke materi selanjutnya yaitu klasifikasi tenaga kerja. Yang pertama, berdasarkan batas kerja. Angkatan kerja yaitu penduduk usia produktif yang berusia 15-64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan. Bukan angkatan kerja yaitu mereka yang sudah berumur 10 tahun ke atas yang kegiatannya hanya bersekolah, mengurus rumah tangga. Contoh, anak sekolah dan mahasiswa, para ibu rumah tangga, dan orang cacat, dan para pengangguran sukarela. Yang kedua, berdasarkan penduduknya. Tenaga kerja yaitu seluruh jumlah penduduk yang dianggap bisa bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan kerja. Menurut undang-undang, mereka dikategorikan sebagai tenaga kerja yaitu mereka yang berusia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun. Bukan tenaga kerja yaitu mereka yang dianggap tidak mampu dan tidak mau bekerja meskipun ada permintaan bekerja. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2003, mereka adalah penduduk di luar usia, yaitu mereka yang berusia di bawah 15 tahun dan berusia di atas 64 tahun. Contohnya yaitu para pensiun, para lansia, dan anak-anak. Yang ketiga yaitu berdasarkan keahlian dan pendidikannya. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian atau kemahiran dalam bidang tertentu dengan cara sekolah atau pendidikan formal dan non-formal. Contohnya pengacara, dokter, guru, dan lain-lain. Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu dengan melalui pengalaman kerja. Tenaga kerja terampil ini dibutuhkan adanya latihan secara berulang-ulang sehingga dapat menguasai pekerjaan tersebut. Contohnya ahli bedah, mekanik, apoteker, dan lain sebagainya. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaga saja. Contohnya kuli, buruh angkut, pembantu rumah tangga, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu permintaan dan penawaran tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja sangat bergantung pada perekonomian. Saat perekonomian dalam kondisi baik, maka permintaan tenaga kerja akan lebih tinggi. Sedangkan pada saat perekonomian lesu, maka permintaan akan tenaga kerja juga akan turut lesu.
Pada saat permintaan akan tenaga kerja tinggi, maka tingkat pengangguran akan rendah. Sebaliknya, jika permintaan akan tenaga kerja rendah, maka tingkat pengangguran akan tinggi. Yang selanjutnya, penawaran tenaga kerja merupakan fungsi dari upah, sehingga jumlah tenaga kerja yang ditawarkan akan dipengaruhi oleh tingkat upah. Semakin tinggi tingkat upah, maka semakin besar tenaga kerja yang ditawarkan. Sebaliknya, jika tingkat upah rendah, maka semakin sedikit tenaga kerja yang ditawarkan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.